Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah materi tentang statistika, di mana itu kami akan menjelaskan tentang mengevaluasi kajian statistika dalam masalah konstekstual dan menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Adapun definisi statistika, yaitu statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi yang membantu pengambilan keputusan yang efektif. Adapun kegunaan statistika, yang pertama untuk membuat deskripsi atau juga untuk menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. Kedua, untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Ketiga, untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Keempat, untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk dipahami. Adapun macam-macam data dalam statistika serta contohnya. Yang pertama adalah data tunggal. Data tunggal mempunyai sebaran ukuran sedikit dan biasanya membentuk barisan aritmatika. Contohnya, nilai aritmatika dari 10 siswa adalah 5, 6, 4, 5, 8, 7, 3, 6, 5, dan 9. Yang kedua adalah data berbobot. Data berbobot adalah data tunggal yang disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Contohnya, X75 frekuensi 13, X80 frekuensi 7, X85 frekuensi 3, X90 frekuensi 9, X95 frekuensi 6, X100 frekuensi 2. Yang ketiga adalah data kontinu. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya, tinggi badan A 167,5 cm, kecepatan motor 65 km per jam. Yang keempat adalah data terkelompok. Data terkelompok adalah data yang mempunyai sebaran ukuran banyak dan biasanya tidak teratur, serta jarak antara data terbesar dan data tersebut dikelompokkan atau digolongkan. Contohnya adalah nilai 31 sampai 40 frekuensi 3, nilai 41 sampai 50 frekuensi 5, nilai 51 sampai 60 frekuensi 10, nilai 61 sampai 70 frekuensi 11, nilai 71 sampai 80 frekuensi 8, nilai 81 sampai 90 frekuensi 3. Yang kelima adalah data diskrit. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Contohnya, karyawan perusahaan Maju Sentosa ada 425 orang, terdiri atas 250 orang laki-laki dan 175 orang perempuan. Yang keenam adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan dan harganya berubah-ubah atau bersifat variabel. Contohnya, data tentang ukuran tinggi badan, data tentang jumlah anak dalam keluarga, dan sebagainya. Yang ketujuh, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikategorikan menurut lukisan kualitas objek yang diamati. Biasanya tidak dapat dinyatakan dengan bilangan. Contohnya, data tentang ukuran tinggi badan, data tentang jumlah anak dalam keluarga, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah data internal. Adalah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi, badan, lembaga, negara, dan sebagainya. Contohnya, data keuangan organisasi atau perusahaan, data kontrak kerja. Yang kesembilan, data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi, badan, lembaga, negara, dan sebagainya. Contohnya, data yang beli masyarakat terhadap produk perusahaan. 10. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari suatu badan dan hasilnya diolah dan diterbitkan sendiri. Contohnya data siswa yang mengikuti ujian akhir se-Jawa Timur yang diterbitkan Kantor Dinas Pendidikan Nasional. Dan yang ke-11 data sekunder.
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh badan atau lembaga lain. Contohnya, Harian Singgalang mengutip daftar korban bencana tsunami di Dangroe, Aceh Darussalam, dan Sumatera Utara. Adapun syarat data yang baik. Yang pertama, data harus objektif. Yang kedua, data harus representatif. Yang ketiga, data harus up to date. Dan yang keempat, data harus reliable atau dapat dipercaya. Dan yang kelima, data harus relevan. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.